Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Umar. Saya dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 1A. Saya akan menjelaskan atau melanjutkan tentang bab 3, artikel, makalah, dan laporan penelitian. Hasil-hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk-bentuk artikel kemudian diterbitkan dalam jurnal-jurnal memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan yang ditulis dalam bentuk laporan teknis resmi. Laporan teknis resmi memang dituntut untuk berisi hal-hal yang menyeluruh dan lengkap, sehingga naskahnya cenderung tebal dan diproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas, dan akibatnya hanya kalangan yang sangat terbatas saja yang dapat membacanya. Sebaliknya, hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel biasanya dianut untuk berisi hal-hal yang penting-penting saja. Oleh karena itu, setiap kali terbit sebuah jurnal memuat beberapa artikel, sehingga ruang yang tersedia untuk artikel terbatas. Jurnal yang diterbitkan oleh suatu fakultas akan dibaca sedikit oleh para dosen serta mahasiswa di fakultas tersebut, sehingga hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel di jurnal akan memiliki hasil penelitian yang jauh lebih banyak daripada laporan penelitian teknis resmi. Penulisan artikel menggunakan sistematika tanpa angka ataupun abjad sebagai berikut: judul, nama penulis, sponsor, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, yang terakhir daftar rujukan. Selanjutnya, artikel non penelitian. Istilah artikel non penelitian mengacu pada semua jenis artikel ilmiah yang bukan merupakan laporan hasil penelitian. Artikel yang termasuk kategori artikel non penelitian antara lain berupa artikel yang menelah suatu teori, konsep atau prinsip, mengembangkan suatu model, mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu melalui suatu produk, dan masih banyak jenis yang lain. Karena beragamnya jenis artikel ini, maka cara penyajiannya di dalam jurnal sangat bervariasi. Unsur-unsur pokok yang harus adalah dalam artikel non penelitian dan sistematika adalah judul artikel, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar rujukan. Selanjutnya kita masuk kepada makalah. Salah satu tujuan pokok penulisan makalah adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang ditulis dengan dilengkapi penalaran logis dan pengorganisasian yang memang perlu diketahui dan diperhatikan. Makalah yang merupakan salah satu jenis karangan ilmiah memiliki ciri atau karakter seperti berikut. Secara umum, ciri makalah terletak pada sifat keilmiahannya. Artinya, sebagai karangan ilmiah, makalah memiliki sifat objektif, tidak memilih, berdasarkan fakta, sistematis dan logis. Isi dan sistematika penulisan sebagai berikut. Bagian awal terdiri menjadi 3. Yang pertama, halaman sampul, daftar isi, dan daftar tebal dan gambar. Selanjutnya, bagian inti. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan terbagi menjadi 3. Yang pertama, latar belakang penulisan makalah, masalah atau topik bahasan, tujuan penelitian makalah. Selanjutnya, teks umum dan penutup. Selanjutnya, bagian akhir terdapat menjadi 2. Daftar rujukan dan lampiran jika ada. Selanjutnya kita masuk pada laporan penelitian.
Laporan penelitian kuantitatif disajikan secara lugas, objektif, dan apa adanya. Isi pokoknya adalah apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan, hasil-hasil, serta kesimpulan penelitian. Sistematikanya sebagai berikut. Yang pertama, bagian awal. Hal-hal yang termasuk dalam bagian awal adalah halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar lainnya. Selanjutnya bagian inti. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, kegunaan penelitian, asumsi, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, dan definisi istilah atau definisi operasional. Selanjutnya bab 2 kajian pustaka. Bab 3 metode penelitian, rencana penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, pengumpulan data, analisis data. Bab 4 hasil penelitian, deskripsi data, penguji hipotesis. Bab 5 pembahasan. Bab 6 penutup, kesimpulan, dan saran. Bagian akhirnya, pada bagian ini termuat daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Selanjutnya laporan penelitian kualitatif. Haruslah mampu memberikan gambaran yang utuh dan konseptual tentang topik yang diteliti. Terdapat 3 model format yang dapat digunakan dalam menulis laporan penelitian kualitatif, yaitu format tetap 1, format tetap 2, dan format bebas. Bagian awal. Halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bagian inti. Bab 1 pendahuluan. Konteks penelitian atau latar belakang. Fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, kegunaan penelitian. Bab 2 metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecek kebahasan, temuan, tahap-tahap penelitian. Bab 3 paparan data dan temuan penelitian. Bab 4 pembahasan. Bab 5 penutup. Alternatif 2 atau format tetap 2 yang terdapat dari bab 1 pendahuluan. Konteks penelitian, latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Bab 2 kajian pustaka. Bab 3 metode penelitian. Bab 4 paparan data dan temuan penelitian. Bab 5 pembahasan. Bab 6 penutup. Selanjutnya alternatif 3 atau format bebas. Bab 1 pendahuluan. Konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian dan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan landasan teori. Bab 2. Bab ini dan seterusnya memuat hasil-hasil penelitian yang diperoleh. Judul dan isi masing-masing bab disesuaikan dengan topik dan hasil penelitian termasuk pembahasannya. Bagian akhir. Pada bagian ini termuat daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf karena saya masih tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.